Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jeffrey dari kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan RMS. Jika kalian penasaran atau ingin tahu lebih lanjut mengenai materi pemberontakan ini, simak videonya berikut ini. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Mantan Jasa Agung Negara Indonesia Timur, Chris Soumokil. Pasca Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia bersama Belanda sepakat membentuk negara serikat bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, banyak kalangan yang tidak setuju dengan bentuk negara ini, dan pada tahun 1950, banyak terjadi gerakan yang menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan. Meski begitu, tak sedikit pula yang menentang bentuk negara kesatuan. Salah satunya yaitu Chris Soumokil. Soumokil yang merupakan pejabat tinggi negara Indonesia Timur menginginkan untuk tetap berbentuk serikat dan menolak tunduk kepada pemerintahan Soekarno. Kemudian, Soumokil menghimpun kekuatan politik dan militer untuk mendirikan negara Republik Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diproklamirkan dan menyatakan Pulau Ambon, Pulau Buru, dan Pulau Seram memisahkan diri dari Indonesia. Untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa pergolakan di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Maluku Selatan, beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain adalah yang pertama yaitu dialog dan konsultasi. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan konsultasi dengan kelompok-kelompok yang merasa tidak terwakili atau tidak puas dengan pemerintahan pusat. Mendengarkan aspirasi mereka dapat membantu menemukan solusi yang lebih inklusif. Yang kedua yaitu pemberdayaan daerah. Meningkatkan pemberdayaan daerah dalam hal otonomi, pengambilan keputusan lokal, dan pengelolaan sumber daya secara adil dan transparan dapat mengurangi ketegangan antara pusat dan daerah. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pembangunan. Investasi dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah terpinggirkan dapat mengurangi ketidakpuasan sosial dan ekonomi yang sering menjadi pemicu konflik. Yang keempat yaitu penegakan hukum dan keadilan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan serta menghindari diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dapat membangun kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu diplomasi dan mediasi. Menggunakan diplomasi dan mediasi untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan kelompok separatis secara damai dan adil merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi terjadinya pergolakan yang terjadi di daerah. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan terkait materi pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.